Jakarta, kota yang ramai dan sibuk, menyimpan sebuah rahasia yang mencekam. Rahasia ini tersembunyi di dalam TPU Jeruk Purut, sebuah pemakaman yang luas di Jakarta Selatan. Ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir. Ini adalah tempat berkeliarannya arwah penasaran, sang pendeta tanpa kepala dari Jeruk Purut. Warga setempat saling berbisik tentang kisah roh penasaran ini. Mereka bilang, ia berkeliaran di pemakaman pada malam hari, selamanya mencari kepalanya yang hilang. TPU Jeruk Purut bukanlah pemakaman biasa. Pepohonan tua dan tanaman rambat yang lebat menciptakan bayangan-bayangan menakutkan, terutama saat matahari mulai terbenam. Udara terasa berat dengan kesunyian yang meresahkan, hanya diselingi oleh gemerisik daun dan dengungan kota yang jauh. Di dalam ketenangan yang meresahkan inilah, legenda pendeta tanpa kepala menjadi hidup. Banyak yang percaya sang pendeta menemui ajal yang mengerikan di dalam tembok pemakaman. Ada yang bilang ia adalah korban perampokan, dibunuh secara brutal, dan dipenggal kepalanya untuk barang-barang berharganya. Yang lain percaya kematiannya adalah hukuman akibat dari bermain-main dengan ilmu hitam. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, arwah sang pendeta tidak dapat menemukan kedamaian. Jiwa penasarannya konon berkeliaran di pemakaman, selamanya terikat dengan dunia fana karena urusannya yang belum selesai. Legenda pendeta tanpa kepala telah menghantui Jakarta selama beberapa generasi. Ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa beberapa rahasia menolak untuk tetap terkubur, dan beberapa jiwa ditakdirkan untuk berjalan di antara kita lama setelah waktu mereka berlalu. Kisah pendeta tanpa kepala diselimuti misteri. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia atau bagaimana dia menemui ajalnya yang tragis. Tetapi versi paling umum dari legenda ini menceritakan tentang seorang pendeta yang taat yang melayani masyarakat setempat bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah suara harapan dan bimbingan, dikenal karena kebaikan dan kasih sayangnya. Namun tragedi terjadi pada suatu malam yang naas. Sekelompok perampok mendatangi pemakaman, hati mereka dipenuhi keserakahan. Mereka mengincar sang pendeta, percaya bahwa dia memiliki artefak berharga. Sang pendeta melawan, membela diri dengan keganasan yang mengejutkan. Tetapi dia akhirnya dikalahkan dan dibunuh secara brutal. Untuk memastikan arwahnya tidak mengganggu, para perampok memenggal kepalanya, membuang kepalanya ke sumur terdekat. Sejak malam itu, arwah sang pendeta tidak dapat menemukan kedamaian. Dia dikatakan berkeliaran di pemakaman, mati-matian mencari kepalanya yang hilang. Penderitaan akibat kematiannya yang kejam dan ketidaklengkapan jiwanya membuatnya terikat dengan dunia fisik. Mereka yang berani memasuki pemakaman di malam hari mengaku mendengar tangisannya yang memilukan menggema di kegelapan. Mereka mengatakan dia berkeliaran tanpa tujuan, selamanya mencari apa yang telah diambil darinya. Ketidakmampuan sang pendeta untuk menemukan kedamaian adalah pengingat akan kebrutalan yang dideritanya. Ini berbicara tentang kekuatan abadi jiwa manusia, bahkan dalam kematian. Kehadirannya yang gelisah menambah lapisan lain pada suasana mengerikan Jeruk Purut, mengubahnya dari tempat berkabung menjadi alam di mana yang hidup dan yang mati hidup berdampingan dengan tidak nyaman. Legenda pendeta tanpa kepala telah memikat orang-orang Jakarta selama beberapa dekade. Banyak yang tertarik ke pemakaman setelah gelap, berharap untuk melihat sekilas arwah penasaran itu. Beberapa adalah pencari sensasi yang skeptis, ingin menguji batas kepercayaan. Yang lain adalah orang-orang percaya sejati, berharap untuk berdoa atau mungkin melihat sekilas hal-hal supranatural. Terlepas dari motivasi mereka, pengunjung berbagi pengalaman yang sama, rasa tidak nyaman yang luar biasa. Saat kegelapan menyelimuti pemakaman, udara terasa berat, dipenuhi dengan energi tak terlihat. Aroma dupa dan bunga Kamboja bercampur dengan bau apa pembusukan, menciptakan aroma yang menyesakkan yang menempel di tenggorokan. Di dalam suasana yang meresahkan inilah pendeta tanpa kepala dikatakan muncul. Saksi mata menggambarkannya sebagai sosok tinggi dan gelap, sering terlihat meluncur melalui bagian tertua pemakaman. Dia kadang-kadang terlihat membawa lentera, cahaya yang berkelap-kelip menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di antara batu nisan. Tetapi detail yang paling menakutkan adalah ketiadaan kepalanya. Sebagai gantinya, hanya ada ruang kosong, kekosongan di tempat wajahnya seharusnya berada. Detail yang mengerikan ini membuat merinding bahkan orang yang paling skeptis sekalipun. Yang menambah teror,
Pendeta tanpa kepala sering ditemani oleh sekelompok anjing hitam hantu. Anjing-anjing hantu ini dikatakan sebagai teman setianya di akhirat. Mata merah mereka yang menyala merupakan pemandangan yang menakutkan dalam kegelapan. Kombinasi pendeta tanpa kepala dan teman-teman anjingnya yang menakutkan cukup untuk membuat jiwa yang paling berani pun berbalik dan melarikan diri ke dalam malam. Selama bertahun-tahun, ada banyak cerita tentang pertemuan dengan pendeta tanpa kepala dan anjing-anjing hantunya. Salah satu kisah tersebut berasal dari seorang penjaga pemakaman, Pak Budi, yang mengaku telah mengalami sendiri kehadiran sang pendeta. Pada suatu malam yang gelap dan badai, saat sedang berpatroli, Pak Budi mendengar suara langkah kaki berat yang mendekatinya. Dia berbalik untuk menghadapi sumber suara itu, tetapi yang membuatnya ngeri, tidak ada seorang pun di sana. Namun, langkah kaki itu terus berlanjut, lambat dan disengaja, mengelilinginya seolah-olah mengejaknya. Tepat ketika Pak Budi mengira dia tidak tahan lagi, dia mendengar suara gonggongan anjing yang berbeda. Suara itu membuat merinding karena tidak seperti gonggongan yang pernah didengarnya sebelumnya. Itu dalam dan parau, penuh dengan ancaman dunia lain. Ketakutan, Pak Budi melarikan diri dari posnya, suara langkah kaki hantu dan gonggongan hantu menggema di telinganya. Sampai hari ini, dia menolak untuk berpatroli di bagian pemakaman itu sendirian di malam hari. Pertemuan mengerikan lainnya melibatkan seorang wanita muda bernama Ibu Ratna. Dia mengunjungi pemakaman larut malam untuk memberikan penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal. Saat dia berlutut di depan kuburan, tenggelam dalam doa, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Mendongak, dia bertemu dengan pemandangan yang membuat darahnya menjadi dingin. Berdiri di hadapannya adalah sosok pendeta tanpa kepala yang tidak salah lagi. Tatapan kosongnya tertuju padanya. Ibu Ratna menjerit dan pingsan. Ketika dia bangun, dia dikelilingi oleh orang-orang yang peduli yang telah mendengar tangisannya. Dia dilarikan ke rumah sakit, mengoceh tentang penampakan mengerikan yang telah dilihatnya. Meskipun beberapa orang menganggap ceritanya sebagai halusinasi yang disebabkan oleh kesedihan dan larut malam, Ibu Ratna tetap yakin bahwa dia telah berhadapan langsung dengan pendeta tanpa kepala jeruk purut yang legendaris. Legenda pendeta tanpa kepala lebih dari sekadar cerita menakutkan. Ini adalah bagian dari budaya Jakarta, terjalin ke dalam identitas kota. Meskipun ada upaya untuk merasionalisasi penampakan sebagai tipuan cahaya atau imajinasi yang terlalu aktif, cerita-cerita itu tetap ada. Legenda itu bertahan, diturunkan dari generasi ke generasi, setiap penceritaan kembali dijiwai dengan rasa takut yang baru. Mengapa kisah hantu khusus ini memiliki kekuatan seperti itu? Mungkin itu adalah ketakutan universal akan kematian yang kejam dan terlalu cepat. Atau mungkin itu adalah gambaran yang meresahkan tentang sosok yang selamanya mencari bagirinya yang hilang. Apapun alasannya, pendeta tanpa kepala jeruk purut terus memesona dan menakutkan secara bersamaan. Pemakaman itu sendiri tetap menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari sentuhan dengan hal-hal supranatural. Bahkan, mereka yang tidak percaya pada hantu tertarik pada keindahannya yang menakutkan dan rasa sejarah yang meresap di udara. Ini adalah pengingat bahwa beberapa cerita, betapapun meresahkannya, menolak untuk dilupakan. Mereka berlama-lama dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dan membuat kita merinding. Maka, legenda pendeta tanpa kepala tetap hidup, bisikan mengerikan di jantung Jakarta. Ini berfungsi sebagai kisah peringatan. Pengingat bahwa beberapa hutang, bahkan dalam kematian, tidak pernah dapat benar-benar dibayar.